Halo guys, apa kabar semuanya? Oke, sekarang saya akan rangkum sebuah film yang berjudul Undisputed 3 atau yang lebih sering gue sebut filmnya itu film Boyka yang ketiga. Ya, tanpa basa-basi langsung aja ke videonya. Di awal film terlihat sebuah penjara Rusia yang mengadakan sebuah pertandingan MMA untuk para narapidana yang ada di sana. Dan terlihat seorang petarung yang bernama Saikov sedang bertanding. Dan sepertinya Saikov memiliki skill bertarung yang sangat hebat, sehingga dia bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Setelah pertandingan selesai, terlihat seorang pria yang bernama Gaga memilih Saikov untuk menjadi petarungnya. Gaga merupakan orang kaya yang mencari para petarung yang pas untuk bertarung di sisinya. Di perjalanan keluar, Gaga bertemu dengan pria gondrong berjenggot panjang, dan pria itu bernama Boyka. Dan Boyka juga pernah menjadi petarung untuk Gaga, sampai di mana Boyka mendapatkan cedera dan tidak bisa bertanding lagi. Gaga yang mengenal Boyka pun menawarkan pekerjaan yang lebih baik untuk Boyka. Hal itu dilakukan Gaga karena dulu Boyka telah menghasilkan banyak uang untuk dirinya. Akan tetapi Boyka menolaknya dan dia meminta agar Gaga kembali memasukkannya ke turnamen lagi. Tapi Gaga menolaknya karena Boyka tidak mungkin bisa bertarung dengan kondisi kaki yang lagi cedera. Lalu dia pun pergi dari sana. Semenjak itu, Boyka pun mulai melatih kaki kanannya yang cedera dan juga memotong rambutnya dan juga jenggotnya. Singkat cerita, pertandingan final eliminasi pun tiba dan Saikov kembali memenangkan pertandingan tersebut. Ketika Saikov merayakan kemenangannya, Boyka tiba-tiba menyiram Saikov dengan air dan menantang Saikov. Akan tetapi, penjaga yang ada di sana langsung menangkapnya dan menyuruh Boyka keluar. Gaga yang melihat itu pun menyuruh penjaga untuk melepaskan Boyka dan memberikan Boyka kesempatan untuk bertarung melawan Saikov. Boyka pun berhasil mengajar Saikov sampai Saikov tak berdaya lagi. Dan Boyka pun berhasil memenangkan turnamen tersebut, sehingga Boyka pun langsung menjadi petarung untuk Gaga. Keesokan harinya, Boyka pun langsung dipindahkan ke penjara Gorgon yang ada di Rusia, di mana di sanalah tempat yang akan diadakan turnamen tersebut. Sesampainya di sana, Boyka pun langsung dikumpulkan dengan para petarung lainnya. Semua petarung berasal dari lapas yang berbeda-beda, bahkan juga ada dari Asia. Dan turnamen ini memiliki hadiah kebebasan untuk para petarung yang berhasil memenangkan turnamen tersebut. Keesokan harinya, bukannya latihan untuk turnamen, mereka malah disuruh untuk ikut kerja seperti para tahanan yang ada di sana. Dan mereka pun cuma diberikan waktu 1 jam untuk latihan, dan itu juga setelah mereka selesai bekerja. Akan tetapi tak seperti petarung lainnya. Paul yang menjadi petarung untuk lapas Gorgon mendapat perilaku spesial di mana dia tidak ikut kerja dan bisa bersantai. Setelah mereka selesai bekerja, akhirnya mereka pun diberi waktu untuk latihan. Boyka dan yang lainnya pun langsung memanfaatkan waktu tersebut. Keesokan harinya, hari pertama turnamen pun dimulai. Di pertandingan awal dimulai dengan pertandingan antara Andriago Silva melawan Petros Marfos. Andriago Silva yang menggunakan bela diri capoeira berhasil menguasai pertandingan.
sampai akhirnya Silva menghajar Petros sampai KO. Di pertandingan kedua, Turbo melawan Andre, dan di sini Turbo merupakan salah satu petarung yang sangat diunggulkan. Di awal pertandingan, Turbo berhasil menguasai pertandingan dengan skill kecepatannya. Akan tetapi, di tengah pertandingan, Turbo mulai mendapatkan serangan, sehingga Turbo sedikit kewalahan. Tak mau menyerah, Turbo kembali membalikkan keadaan dengan skill tinjunya dan berhasil mengalahkan Andre. Di pertandingan ketiga, akhirnya tiba giliran Boyka melawan Jean Dupont. Di awal pertandingan, Boyka berhasil menguasai pertandingan tanpa mendapatkan perlawanan. Bahkan sampai pertandingan selesai, Boyka berhasil memimpin pertandingan dengan kemenangan sempurna. Di pertandingan terakhir, Raul yang menjadi perwakilan dari Gorgon akan melawan Jerry Lynn dari Korea. Jerry Lynn yang menggunakan teknik bela diri Taekwondo langsung menyerang Raul. Tapi Raul pun bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Sampai ketika Raul mulai menyerang Jerry, Jerry pun menjadi kewalahan dan langsung dihajar oleh Raul sampai Jerry tak sanggup bangun lagi. Setelah pertandingan selesai dan para petarung yang kalah langsung dipulangkan. Di tengah perjalanan, mereka semua pun diturunkan dan tiba-tiba mereka semua langsung ditembak. Jadi bisa disimpulkan kalau semua petarung yang kalah tidak akan dipulangkan, akan tetapi mereka pun malah dibunuh. Keesokan harinya, Boyka yang sedang kerja terpancing emosi oleh Turbo yang sangat cerewet sampai akhirnya Boyka pun langsung memukul Turbo. Sehingga mereka pun bertarung di sana. Dan terlihat kalau Boyka dan Turbo memiliki skill bertarung yang hampir sama hebatnya. Sampai akhirnya mereka berdua pun dipisahkan oleh petugas yang ada di sana. Karena ulahnya itu, mereka berdua pun langsung dihukum di ruang isolasi. Singkat cerita, setelah keluar dari ruang isolasi, Boyka pun memberitahu apa yang terjadi kepada dirinya kepada Gaga. Mendengar hal itu, Gaga pun langsung emosi. You cocksucker. The fuck are you doing? Why is my fighter doing hard labor? Because you want him to lose. Setelah bertemu kepala sipir, mereka pun langsung menanyakan kenapa petarung mereka diperlakukan seperti tahanan yang lainnya. Kepala sipir pun menjelaskan kepada mereka
hal yang terjadi sebenarnya dan mengatakan kalau mereka telah mengatur pertandingan agar Raul yang menjadi petarung Gorgon bisa memenangkan turnamen. Kepala sipir pun menawarkan agar mereka menaruh taruhan kepada Raul dan menaikkan taruhan mereka karena Raul sudah pasti akan memenangkan pertandingan ini. Mendengar hal itu, Gaga dan temannya pun langsung memasang taruhan yang besar untuk Raul. Di sisi lain, Turbo dan Boyka yang sedang kerja mengatakan kalau mereka akan menyelesaikan masalah mereka yang terjadi di atas ring. Singkat cerita, setelah selesai kerja, Boyka pun langsung latihan. Turbo yang melihat itu merasa aneh. Karena setelah kerja yang sangat berat, jangankan untuk latihan, buat gerak saja dia sudah susah. Tapi melihat semangat Boyka latihan, Turbo pun memutuskan untuk ikut latihan juga. Keesokan harinya, ketika akan bekerja, Turbo mengatakan kepada Boyka kalau turnamen ini sudah diatur. Dan mereka juga disiksa di sini. Boyka pun mengatakan kalau mereka harus memanfaatkan semua ini dan mereka bisa menjadikan kerja ini dan membuatnya menjadi latihan untuk mereka. Setelah mendengar itu, Turbo pun langsung termotivasi dan mereka pun merubah cara kerja mereka dan membuatnya menjadi sebuah pelatihan. Di tengah berlatih, kaki Boyka pun kembali merasakan sakit. Turbo yang melihat itu langsung memberikan sebuah tumbuhan dan menyuruh Boyka untuk meremasnya lalu mengoleskan minyaknya ke kaki Boyka. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan latihan. Keesokan harinya, semifinal pun dimulai. Sebelum pertandingan dimulai, Boyka pun langsung memberikan minyak tumbuhan yang diberikan Turbo tadi ke kakinya. Di pertandingan pertama, Boyka akan melawan Silva. Dan mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Di tengah pertandingan, serangan Silva berhasil mengenai kaki Boyka yang cedera sehingga Boyka pun menjadi kesakitan. Tak menyerah sampai di sana, Boyka pun kembali menyerang Silva. Sampai Boyka pun berhasil mengunci Silva sehingga Silva pun tak sanggup menahannya dan memutuskan untuk menyerah. Põe uma luta boa, cara.